Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ubeda Irfani, NIM 19010169, kelas 19D. Saya mahasiswa Stikes Dr. Subandi Jember, Prodi S1 Keperawatan. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari bawah permukaan secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gempa bumi juga bisa diartikan sebagai salah satu peristiwa bergetarnya bumi akibat pelepasan energi di dalam bumi secara tiba-tiba yang ditandai dengan patahnya lapisan batuan pada kerak bumi. Frekuensi gempa bumi di suatu wilayah mengacu pada jenis dan ukuran gempa bumi yang dialami selama periode waktu. Gempa bumi diukur dengan menggunakan alat seismometer. Selanjutnya saya akan membahas jenis-jenis gempa bumi. Berdasarkan penyebabnya, gempa bumi dibedakan menjadi 4. Yang pertama yaitu gempa vulkanik. Gempa vulkanik adalah gempa bumi yang disebabkan oleh letusan gunung berapi. Contohnya, gempa Gunung Bromo, gempa Gunung Una-Una, gempa Gunung Krakatau. Gempa tektonik. Gempa tektonik adalah gempa bumi yang terjadi karena pergeseran lapisan kulit bumi akibat lepasnya energi di zona penunjaman. Gempa bumi tektonik memiliki kekuatan yang cukup dahsyat, contohnya gempa Aceh, gempa Bengkulu, dan gempa Pangandaran. Yang ketiga, gempa runtuhan atau terban. Gempa runtuhan atau terban adalah gempa bumi yang disebabkan oleh tanah longsor, gua-gua yang runtuh, dan sejenisnya. Yang keempat yaitu gempa buatan. Gempa bumi buatan adalah gempa bumi yang diakibatkan suatu aktivitas, misalnya alat peledak yang meledak, uji coba bom, hingga saat proses peruntuhan suatu bangunan, sama seperti gempa bumi tumbukan dan gempa bumi runtuhan. Skala gempa ini hanya dirasakan secara lokal saja. Berdasarkan kedalamannya, gempa bumi dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama gempa bumi dalam. Gempa bumi dalam adalah gempa bumi yang pusat gempanya berada lebih dari 300 km di bawah permukaan bumi atau di dalam kerak bumi. Gempa bumi pada umumnya tidak terlalu bahaya. Yang kedua yaitu gempa bumi menengah. Gempa bumi menengah adalah gempa bumi yang pusat gempanya berada antara 60 km sampai 300 km di bawah permukaan bumi. Gempa bumi menengah pada umumnya menimbulkan kerusakan ringan dan getarannya lebih terasa. Yang ketiga yaitu gempa bumi dangkal. Gempa bumi dangkal adalah gempa bumi yang pusat gempanya berada kurang dari 60 km dari permukaan bumi. Gempa bumi ini biasanya menimbulkan kerusakan yang besar. Penanganan sebelum terjadi gempa bumi. Yang pertama yaitu mengenali apa yang disebut gempa bumi. Pastikan bahwa struktur dan letak rumah Anda dapat terhindar dari bahaya yang disebabkan oleh gempa bumi. Contohnya longsor. Mengevaluasi dan merenovasi ulang struktur bangunan Anda agar terhindar dari bahaya gempa bumi. Yang kedua yaitu kenali lingkungan tempat Anda bekerja. Perhatikan letak pintu, lift, serta tangga darurat. Apabila terjadi gempa bumi, sudah mengetahui tempat paling aman untuk berlindung. Belajar melakukan P3K. Yang ketiga yaitu persiapan rutin pada tempat Anda bekerja dan tempat tinggal. Perabotan seperti lemari, kabinet, dan lain-lain diatur menempel pada dinding, dipaku atau diikat untuk menghindari jatuh, roboh, atau bergeser pada saat terjadi gempa bumi. Penanganan saat terjadi gempa bumi. Yang pertama yaitu, jika berada di dalam gedung dan tidak bisa menyelamatkan diri, maka harus menjatuhkan diri ke lantai, kemudian mencari pelindung dengan berada di bawah meja atau furnitur yang kokoh sampai guncangan berhenti. Yang kedua, jika tidak ada meja, maka lindungi wajah dan kepala dengan lengan atau merapat pada bagian dalam dinding atau tiang utama penyangga gedung. Hal ini digunakan untuk mencegah tertimpa reruntuhan bangunan. Yang ketiga yaitu hindari atau jauhi kaca dan barang-barang pecah belah atau dinding yang berisiko bisa menimpa. Yang keempat yaitu tetap diam di ruangan sampai goncangan berhenti dan aman untuk keluar. Yang kelima, jangan menggunakan
elevator untuk turun, tapi gunakanlah tangga darurat. Penanganan setelah terjadi gempa bumi. Yang pertama yaitu, jika Anda berada di dalam bangunan, segera keluar dari bangunan tersebut dengan tertib. Jangan menggunakan tangga berjalan atau lift, gunakan tangga biasa saja. Periksa apakah ada yang terluka. Lakukan P3K. Telepon atau minta tolong apabila terjadi luka parah pada Anda atau sekitar Anda. Yang kedua, periksa lingkungan sekitar Anda. Periksa apabila ada hal-hal yang membahayakan. Matikan listrik, tidak menyalakan api, dan lain-lain. Yang ketiga, jangan memasuki bangunan yang sudah terkena gempa, karena kemungkinan masih terdapat reruntuhan. Yang keempat, jangan berjalan di sekitar gempa, kemungkinan terjadi bahaya susulan masih ada. Yang kelima, mendengarkan informasi mengenai gempa bumi dari radio. Apabila terjadi gempa susulan, jangan mudah terpancing oleh isu atau berita yang tidak jelas sumbernya. Yang keenam, jangan panik dan jangan lupa selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa demi keamanan dan keselamatan kita semua. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.